Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Estiva Deswita dengan nomor NIM 21230033. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, mahasiswi STIE AKBP Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang production one variable atau disebut juga dengan produksi satu variabel. Produksi satu variabel adalah fungsi yang hanya memakai satu input variabel dan satu input tetap. Biasanya, dalam fungsi ini, produksi memakai periode waktu jangka pendek. Periode waktu jangka pendek adalah periode di mana salah satu faktor produksinya dapat berubah. Dalam jangka pendek, setidaknya terdapat satu faktor yang tidak dapat berubah, dan biasanya inilah yang disebut dengan input tetap. Ketika modal bersifat tetap dan tenaga kerja bersifat variabel, maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan perusahaan agar meningkatkan produksi output yaitu dengan cara meningkatkan inputnya tenaga kerja. Untuk menghitung atau melakukan kegiatan tersebut, kita dapat menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama, metode pendekatan rata-rata, dan kedua yaitu metode pendekatan marginal. Pertama, produk rata-rata. Produk rata-rata tenaga kerja dapat mengukur produktivitas angkatan tenaga kerja dalam berapa banyak output yang dihasilkan oleh tenaga kerja secara rata-rata. Produk rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus Q bagi L, di mana Q adalah total output dan L adalah total input tenaga kerja. 2. Produk marginal. Produk marginal adalah output yang diproduksi ketika input tenaga kerja bertambah 1 unit. Untuk menghitung jumlah dengan menggunakan produk marginal ini dapat dikatakan dengan rumus delta Q dibagi delta L. Delta Q yaitu selisih antara output dan delta L yaitu selisih antara input tenaga kerja. Tabel ini menunjukkan jumlah output yang dapat dihasilkan dalam 1 bulan dengan beragam jumlah tenaga kerjanya dan modal tetap berjumlah 10 unit. Pada kolom pertama yaitu menunjukkan jumlah tenaga kerja dan kolom kedua menunjukkan jumlah modal, sedangkan pada kolom ketiga yaitu menunjukkan output totalnya. Ketika input tenaga kerja 0, output juga akan mengalami jumlah 0. Dan kemudian output bertambah ketika tenaga kerja bertambah hingga menjadi input 8 unit. Jika melebihi batas output, total menurun meskipun pada awalnya setiap unit tenaga kerja dapat memperoleh keuntungan yang makin besar dan adanya mesin dan pabrik. Setelah melewati titik tertentu, tenaga kerja tidak lagi memberikan kegunaan dan malah menjadi kontraproduktif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.